Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 791 Persaingan yang ganas. Lin Yun, yang duduk di tengah panggung, meledak dengan aura yang menakutkan. Saat cahaya yang menyilaukan bersinar dari matanya, auranya melonjak hingga mencapai puncak panggung Yin Yang. Tidak hanya membuat terobosan dalam 3 hari, tetapi dia juga telah mencapai tahap Yin Puncak Yang. Beberapa saat kemudian, cahaya di mata Lin Yun menghilang dan auranya yang menakutkan menjadi tenang. Namun, sepertinya Lin Yun seperti api yang terakumulasi dan menunggu untuk menyala sekali lagi. Lin Yun menghela nafas lega dan asap abu-abu keluar dari tubuhnya. Dia hanya membutuhkan 3 hari untuk memurnikan 7.000 batu giok spiritual kelas 4. Sungguh tidak bisa dipercaya bahwa Lin Yun mampu memurnikan semuanya. Dia hanya bisa berhasil karena Sutra Pedang Ziyuan memurnikan batu giok spiritual sementara 9 transformasi naga biru mengandung kekuatan tirani. Itu berisiko, tapi hasilnya sepadan. Di Istana Violetnya, batu giling energi asal telah mengeras dan sekarang berkilauan dengan kilau ungu. Setelah mencapai tahap Yin Puncak Yang, energi Yin dan Yang terus-menerus menyatu dalam tubuh Lin Yun. Orang jenius dengan dasar yang dalam dan teknik kultivasi yang kuat bahkan akan memiliki energi asal yang padat. Adapun energi asal Lin Yun, sebesar gunung dan bergoyang dengan batu giling yang sangat besar. Sutra Pedang Ziyuan berhasil memantapkan energi asalnya yang padat yang berasal dari energi spiritual yang dia serap. Bahkan orang jenius yang menantang surga pun tidak akan mampu menundukkan batu giling yang begitu kuat karena energi asal sebesar itu akan merobek-robek tubuh mereka. Tapi Lin Yun berbeda. Sutra Pedang Ziyuan miliknya mencapai tahap ke-11, yang berarti bunga Ziyuan memiliki 99 kelopak dengan setiap kelopak mengandung aura pedang yang sangat besar. Bunga Ziyuan ditanam di tengah-tengah batu giling seperti susunan yang menekan aura kekerasan dari batu giling. Jadi, tubuh Lin Yun tidak akan terluka oleh batu giling bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, belum lagi dia juga memiliki 9 transformasi naga biru untuk keadaan darurat. Mengetuk kakinya di atas panggung, Lin Yun berkelebat dan muncul di antara boneka-boneka itu. Ada banyak boneka yang berkumpul di satu sisi halaman sebagai area latihan. Mereka adalah boneka kelas 5 yang diciptakan oleh spiritualis yang kuat dari aliansi suci, jadi mereka lebih kuat dari boneka biasa. Lin Yun memandangi sebuah boneka panggung Yin Yang yang sangat tinggi. Boneka itu tingginya 6 meter. Terbuat dari bahan hitam, matanya terus berkedip-kedip, dan dipenuhi dengan aura yang pekat. Biarkan aku mencobanya. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri sebelum dia menjentikkan beberapa batu giok spiritual kelas 4 ke arah boneka itu. Saat batu giok spiritual memasuki boneka itu, aura boneka itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Sutra Pedang Ziyuan. Lin Yun mengedarkan teknik kultivasinya dan batu kilangan di Istana Ungu mulai berputar. Batu kilangan itu berputar perlahan dan bergetar hebat setiap setengah inci sambil mengaum seperti binatang buas. Dalam sepersekian detik, energi asal perak yang dahsyat memenuhi pembuluh darah Lin Yun yang dalam. Sebuah kekuatan eksplosif keluar dari tubuh Lin Yun saat pori-porinya terbuka dan memancarkan warna perak yang samar. Kekuatannya tidak mencolok, tapi mengirimkan percikan api ke arah boneka itu setelah diaktifkan. Hanya dengan ini, permukaan boneka itu dipenuhi dengan penyok seolah-olah telah terkorosi oleh hujan. Tapi Lin Yun tahu bahwa ini tidak cukup. Jika kekuatannya hanya sekuat ini, maka sumber daya yang dia habiskan selama 3 hari terakhir akan sia-sia. Dengan satu pikiran, mata Lin Yun bersinar dengan kecemerlangan perak saat batu kincir berputar lebih cepat. Segera, Lin Yun meledak dengan cahaya perak yang menembus kegelapan seperti pedang tajam. Hampir seketika, penyok pada boneka itu berubah menjadi lubang. Ketika boneka itu mendekati Lin Yun, dia mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan. Begitu saja, boneka itu hancur berkeping-keping. Lin Yun terengah-engah saat butiran keringat menetes dari dahinya dan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi matanya. Hanya dengan mengandalkan kultivasinya, dia dapat dengan mudah menghancurkan boneka panggung Yin Yang yang berada di puncak. Energi asalnya begitu tinggi sehingga para ahli panggung Yin Yang yang berada di level 7 elit bahkan tidak sebanding. Ini cukup untuk menghadapi 7 elit. Tapi apa yang harus kulakukan dengan ketiga raja itu? Wajah Lin Yun menjadi suram karena ketiga raja itu setara dengan gunung yang menjulang tinggi.
Niat pedang spiritualnya adalah kartu truf terbesarnya dan dia belum mengungkapkan seni pedang cahaya debu, 9 transformasi naga biru, dan bentuk kelima dan keenam pedang tuan. Dia juga memiliki 2 teknik pedang terkuatnya, dominasi tertinggi dan penghancuran terania. Jika itu semua belum cukup, pilihan terakhirnya adalah sutra pedang Ziyuan. Aku mungkin punya kesempatan untuk mendapatkan tempat pertama. Lin Yun menganalisa peluangnya di dalam hatinya. Namun, ketiga raja itu tetaplah 3 raja. Bahkan jika mereka tidak bertarung secara nyata, tidak ada jaminan bahwa Lin Yun bisa menang. 15 menit kemudian, Lin Yun keluar dari ruang kultivasi dan mulai berlatih seni pedang cahaya debu di halaman. Dia telah menyelesaikan teknik pedang misterius dari lukisan itu dan membawanya ke tahap perwujudan. Setiap kali dia mempraktikkannya, dia akan mendapatkan pemahaman baru dan tenggelam dalam pikirannya. Ketika Lin Yun menyarungkan pedangnya, hatinya menjadi tenang. Memandang bintang-bintang di langit, Lin Yun tersenyum karena dorongan besar dalam kultivasinya benar-benar mempengaruhi mentalitasnya. Dia secara alami harus berjuang untuk menjadi peringkat nomor 1, tapi dia tidak perlu terobsesi dengan tempat pertama. Dengan pedang pemakaman bunga di tangannya, dia akan mencoba untuk bersinar sebanyak yang dia bisa. Selama dia mencoba yang terbaik, dia tidak akan kecewa pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, Lin Yun merinding karena aura menakutkan yang muncul entah dari mana. Tanpa peringatan apapun, sinar pedang mengarah langsung ke arahnya. Jadi, Lin Yun berbalik dan membelahnya menjadi 2. Hehe, itu teknik pedang yang hebat. Entah dari mana, sebuah suara terkekeh dari bayang-bayang. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat Yue Wei duduk di dahan pohon yang tinggi. Dia tersenyum padanya seperti seorang gadis kecil yang baru saja mengerjai seseorang. Sambil menyarungkan pedangnya, Lin Yun duduk di samping meja batu dan tersenyum, "Kemarilah dan duduklah." "Oke, aku turun," kata Yue Wei sambil menganggukkan kepalanya. Ketika dia mendarat di samping Lin Yun, dia menarik sebuah buah dari punggungnya dan mencoba memasukkannya ke dalam mulut Lin Yun. "Ayo, buka mulutmu. Ini untukmu." "Tidak perlu." Saat dia mendekat, Lin Yun mencium aroma wanginya. Tidak mengerti permainan apa yang dia mainkan, Lin Yun dengan cepat mencoba menghindarinya. Tapi saat dia bergerak, Yue Wei memprediksi gerakannya dan menghalangi jalannya. Tangannya meraih dadanya, yang menyebabkan wajahnya berubah dan dia hampir menghunus pedangnya secara naluri. Namun, dia langsung ragu-ragu ketika dia mengingat kejenakaan Yue Wei. Keraguan singkat itu membuat tangan Yue Wei mencapai dadanya dan dia memberi Lin Yun sebuah pukulan keras. Rasa sakit itu memaksa mulut Lin Yun terbuka lebar dan Yue Wei dengan cepat memasukkan sepotong buah ke dalam mulutnya. "Tubuhmu cukup jujur, tidak seperti kata-katamu." Yue Wei tersenyum pada Lin Yun. Lin Yun tersenyum pahit, tapi dia bisa merasakan bahwa suhu tubuhnya sedikit menurun. Dia langsung tahu bahwa buah itu tidak sederhana karena aura dingin mengalir ke seluruh tubuhnya, meringankan luka dalam yang dia terima selama beberapa hari terakhir. "Apa itu?" Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. "Itu adalah buah awan dingin dari Paviliun Tianyao. Itu adalah sesuatu yang suka dimakan oleh klan iblis untuk melunakkan fisik mereka. Kepala Paviliun memberiku beberapa saat dia melihat betapa cantiknya aku. Hehe, bahkan Yan Longzi tidak punya yang seperti ini." Yue Wei tersenyum. Saat dia berbicara, dia mengabaikan tatapan Lin Yun dan memasukkan buah yang tersisa ke dalam mulutnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memakan seluruh buah itu dan Lin Yun tahu bahwa dia sengaja memberinya sesuatu yang berharga. "Kenapa kamu ikut perjamuan?" Lin Yun akhirnya menanyakan pertanyaan yang telah mengganggunya selama beberapa saat. Yue Wei pasti berasal dari dunia yang lebih besar seperti Tuan Liu Suang dan Su Ziao, jadi tidak masuk akal baginya untuk mengikuti perjamuan ini. Lagi pula, jika dia bisa datang, dia bisa kembali. "Aku." Yue Wei menarik kembali senyumnya dan memasang ekspresi kesal. "Karena aku terlalu cantik. Sebenarnya, semua orang dari klan rubah surgawi itu cantik. Pada usia 6 tahun, banyak orang mengunjungi ayah saya untuk meminang saya. Ketika saya berusia 15 tahun, kami kedatangan tamu yang tidak bisa ditolak oleh ayah saya dan mereka mulai merencanakan pernikahan saya. Saat itulah saya memilih untuk kabur dari rumah. Tapi apa hubungannya dengan Anda bergabung dengan perjamuan itu?" Lin Yun bertanya. Yue Wei bertele-tele dan belum memberinya jawaban. "Kenapa kamu tidak menebak?" Yue Wei tersenyum sebelum dia pergi seperti gumpalan asap. "Mungkin itu ada hubungannya dengan gerbang surgawi." Lin Yun merenungkan masalah ini, tapi dia tidak bisa menebak alasan sebenarnya tidak peduli seberapa keras dia berspekulasi.
Pada akhirnya, kemunculan Yue Weiwei hanyalah sebuah peristiwa kecil. 1 hari lagi berlalu dan seluruh kota mendidih sekali lagi karena pertarungan peringkat akan segera dimulai. Bab 792 Aturan Baru yang Brutal. Saat fajar tiba, kursi-kursi dipenuhi oleh orang-orang. 10 panggung didesain ulang menjadi 4 panggung, menghasilkan panggung yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, susunan spiritual dan penghalang di setiap panggung juga jauh lebih kuat. Dalam perjamuan sebelumnya, ada peserta yang merobek penghalang dan mengirimkan gelombang kejut ke arah penonton. Jadi, tidak ada juri yang berani gegabah, karena mereka melakukan persiapan yang matang selama 7 hari. Kursi para peserta juga jauh lebih kuat daripada kursi biasa yang digunakan oleh para penonton. Kemudian, para peserta berjalan keluar dari lorong khusus untuk menuju ke tempat duduk mereka. Ada 10 lorong khusus yang didesain sedemikian rupa sehingga terlihat seperti seekor naga yang ganas. Saat para peserta keluar dari terowongan, para penonton bersorak-sorai penuh semangat. Aura kerumunan penonton begitu berapi-api sehingga nyaris membakar awan di langit. Zhao Wuji ada di sini. Para penonton berdiri begitu melihat Zhao Wuji. Bagaimanapun, ketiga raja itu legendaris. Posisi mereka tidak tergoyahkan sebagaimana dibuktikan dalam babak poin dan eliminasi. Saat Zhao Wuji berjalan keluar, auman naga bergema dari awan seolah-olah berasal dari keberadaan kuno di balik awan. Itu adalah auman naga. Aneh sekali. Sepertinya orang jenius biasa bisa menghasilkan keributan yang begitu besar. Aku ingin tahu mengapa Zhao Wuji bisa mengaum seperti naga. Tidak ada yang aneh dengan itu. Lagi pula, kota ini memiliki banyak rahasia karena telah berdiri selama bertahun-tahun. Auman naga itu mengejutkan semua orang, termasuk Zhao Wuji. Jelas, dia juga terkejut. Segera setelah itu, Yan Longzi dan Yu Haotian muncul. Kemunculan mereka juga menimbulkan sorak-sorai besar dari kerumunan orang bersamaan dengan raungan naga. Memang, mata Yu Haotian berkedip-kedip. Tuannya benar dengan mengatakan bahwa perbendaharaan awan naga mungkin muncul selama perjamuan ini. Tidak diragukan lagi, ini adalah kesempatan besar baginya yang tidak bisa dia lewatkan. Akhirnya, Lin Yun, Paviliun Master Plum, dan yang lainnya dari Kekaisaran Qin besar keluar, menarik sorak-sorai yang keras dari kerumunan. Lin Yun ada di sini. Ini terlalu menarik. Pemakaman bunga akhirnya keluar. Aku telah berfokus pada dia sepanjang perjamuan. Haha, aku juga. Siapa yang mengira Kekaisaran Qin yang hebat akan memiliki pemain yang tidak diunggulkan seperti dia? Dia adalah legenda di antara kita para pendekar pedang. Sebagian besar orang jenius yang baru bangkit dalam perjamuan itu berasal dari 9 penguasa. Jadi tidak mudah bagi seseorang seperti Lin Yun untuk muncul. Meskipun kita tidak bisa bergabung dalam perjamuan, menyaksikan pendakian Lin Yun sudah cukup. Penampilan Lin Yun membuat para penonton menjadi bersemangat. Beberapa orang bahkan menatapnya dengan air mata berlinang. Tidak banyak orang yang tahu betapa brutalnya jalan sebagai seorang praktisi Siulian, tetapi mereka tahu. Jadi mereka berempati padanya pada kengerian 9 kekuatan Tuan dan kesulitan yang datang dengan berjalan keluar dari bayang-bayang mereka. Banyak orang diganggu oleh para murid pasukan Tuan. Bagi beberapa dari mereka, sumber daya selama setengah tahun tidak dapat dibandingkan dengan upeti setengah bulan yang diterima oleh murid pasukan Tuan. Kemunculan Lin Yun menerobos kepahitan dan keputusasaan mereka, memberikan harapan pada yang tertindas. Pemakaman bunga, pemakaman bunga, pemakaman bunga. Banyak orang bersorak untuk Lin Yun. Sungguh mengejutkan ada 1 juta orang yang bersorak untuk 1 orang. Jadi, Paviliun Master Plum dan tim Kekaisaran Qin besar merasa tercengang. Lin Yun, kami bersorak untukmu. Feng Ye tersenyum, merasa emosional untuk saudaranya. Si Tuyi, Tuan Muda Sui Yue, dan yang lainnya dari Kekaisaran Qin besar juga bersorak dengan gembira. Bagaimanapun, Lin Yun mewakili Kekaisaran Qin besar. Pemakaman bunga, kau dengar itu? Lin Yun menarik napas dalam-dalam saat dia mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya. Dia adalah pemakaman bunga, orang yang akan mengubur bunga dan manusia. Dahulu kala, dia membuat janji bahwa semua orang akan mengenal nama pemakaman bunga dan dia akan memulainya dengan perjamuan drakonik. Dia tidak lain hanyalah badut. Mata Yan Longzi berkilat dengan jijik pada Lin Yun. Semakin semua orang bersorak untuk Lin Yun, semakin keras dia akan jatuh. Namun, Yan Longzi harus mengakui bahwa sorak-sorai untuk Lin Yun telah melebihi harapannya. Bahkan beberapa orang lain yang berada di posisi 100 besar menoleh untuk melihat Lin Yun dengan tatapan yang rumit. Saat Lin Yun duduk, auman naga bergema sekali lagi.
Ini mengejutkan banyak orang karena raungan naga bukanlah fenomena yang normal. Namun, tidak ada yang tahu apa artinya. Ketika Lin Yun melihat sekeliling, dia bisa merasakan bahwa atmosfer di sekitarnya telah berubah. Banyak orang jenius akan mempertahankan profil rendah di 2 ronde pertama. Karena mereka berada di babak terakhir, dia bisa merasakan bahwa 100 peserta yang tersisa tidak menahan aura mereka lagi. Beberapa saat kemudian, juri dari 7 hari yang lalu muncul di atas danau. Dia melihat sekeliling sebelum dia membuat pengumuman, aturan untuk babak pemeringkatan akan berbeda dari sebelumnya. Setiap orang akan dibagi ke dalam 4 kelompok. Setiap grup akan memiliki 5 kuota untuk masuk ke dalam 20 besar. Selain itu, akan ada peserta unggulan di setiap grup. Kata-kata orang tua itu menyebabkan keributan besar karena ini adalah perubahan yang cukup besar pada peraturan, terutama bagian tentang peserta unggulan. Lagi pula, tidak ada peserta unggulan di masa lalu. Sambil memberi isyarat agar semua orang tenang, pria tua itu terus menjelaskan peraturannya. 25 orang dalam setiap kelompok akan bergantian bertarung. Setiap orang harus bertarung sebanyak 24 pertandingan, yang sama dengan bertarung melawan setiap peserta dalam kelompok masing-masing. Selama bagian ini, seorang peserta dapat memilih untuk menyerah pada salah satu pertandingan mereka. Setelah selesai, setiap orang akan diberi peringkat berdasarkan aura Xuan Huang mereka. Mereka yang berada di 5 besar akan dipromosikan ke babak kedua dan setiap grup akan memiliki peserta unggulan sekali lagi. Ketika 20 besar terbentuk, itu akan dibagi antara unggulan dan non-unggulan. Unggulan akan secara otomatis masuk ke dalam 10 besar, sementara 16 sisanya akan memperebutkan peringkat 6 hingga 20. Lin Yun memahami penjelasannya dengan sangat jelas. Peraturannya sederhana, setiap peserta harus bertarung dalam 3 ronde. Ronde pertama untuk masuk ke dalam 20 besar, ronde kedua untuk memperebutkan 10 besar, dan ronde ketiga untuk menentukan peringkat 1-4. Ini berarti bahwa peserta yang diunggulkan akan memiliki 1 ronde lebih sedikit untuk bertarung. Babak kedua terdiri dari 15 pertarungan dan peserta unggulan dapat melewatinya. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyembunyikan kartu truf mereka, yang berarti peserta unggulan memiliki keuntungan yang kuat. Setelah menganalisis pro dan kontra, para peserta kehilangan ketenangan. Bahkan ketujuh elit pun tidak bisa mempertahankan ketenangan mereka. Dari sudut pandang tertentu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk ke 3 besar jika mereka tidak bisa menjadi peserta unggulan. Bagaimanapun juga, lawan mereka akan memiliki keuntungan jika kartu truf mereka terungkap. Pria tua itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, setiap orang memiliki kesempatan untuk menantang juara grup masing-masing setelah kompetisi grup selesai. Jika Anda bisa menang, Anda bisa merebut setengah dari aura Xuan Huang juara grup. Jika Anda kalah, semua aura Xuan Huang Anda akan jatuh ke tangan juara grup. Selain itu, semakin banyak penantang berarti sang juara akan kehilangan aura Xuan Huang. Kata-kata orang tua itu menyebabkan keributan. Astaga, ini mengasyikkan. Keuntungan sebagai peserta unggulan terlalu tinggi. Saya yakin tidak ada yang akan menerima juara ketika kompetisi grup selesai. Itu benar. Setiap orang harus bertarung selama 24 ronde, dan ketidakpastiannya terlalu tinggi. Perjamuan ini terlalu brutal. Aku yakin perubahan peraturan yang tiba-tiba mengacaukan rencana banyak orang. Mari kita lihat bagaimana kita terpecah belah. Semua peserta menjadi emosional saat suasana panas mencapai puncaknya. Sementara itu, Lin Yun merenung saat dia menganalisis aturan dengan hati-hati. Mereka yang menantang juara kelompok mereka akan menderita kerugian besar. Bagaimanapun juga, mereka hanya bisa mendapatkan setengah dari aura Xuan Huang sang juara, sementara mereka akan kehilangan segalanya jika kalah. Selain itu, jika ada banyak orang yang menantang sang juara, kerugian sang juara akan berkurang. Ini berarti bahwa jika sang juara melawan 10 penantang, dia hanya akan menggunakan 1/10 dari aura Xuan Huang mereka. Pada dasarnya, itu tidak akan merugikan sang juara jika mereka kalah. Sebaliknya, keuntungannya tidak terbayangkan jika mereka menang. Lin Yun tahu bahwa dia harus menjadi peserta yang diunggulkan dan menjadi juara grup. Matanya bersinar dengan tegas pada rencana ini. Namun, ketujuh elit itu memiliki pemikiran yang sama dengan dia. Perubahan peraturan yang tiba-tiba mendorong banyak orang ke jalan tanpa harapan karena mereka harus menjadi peserta unggulan, apapun yang terjadi. Bab 793 Kelompok Kematian. Beberapa saat kemudian, semua peserta memiliki wajah yang jelek. Awalnya, mereka mengira bahwa peserta unggulan tidak akan mempengaruhi mereka jika mereka tidak berniat untuk masuk ke 3 besar.
Tetapi, dengan 4 peserta unggulan yang masuk ke dalam 10 besar, hampir separuh tempat telah hilang. Peraturannya cukup brutal karena separuh dari peserta akan tersingkir di babak kedua. Tidak hanya itu, ketujuh elit akan bertarung untuk memperebutkan posisi unggulan. Mereka tidak boleh kalah dalam satu pertandingan pun, yang berarti lebih banyak tekanan bagi kami. Saya hanya berharap bisa masuk ke dalam 20 besar. Para peserta berdiskusi di antara mereka sendiri, tetapi mereka tidak merasa optimis. Namun, masih ada yang bisa masuk ke dalam 10 besar. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana peraturannya berubah, semua orang harus mengandalkan kekuatan mereka. Tidak ada jumlah gerutuan yang akan menyebabkan perubahan apapun. Jika mereka sekuat 3 raja, mereka akan mendapatkan keuntungan dari aturan baru. Namun, kekuatan mereka tidak mendekati level 3 raja yang merupakan ahli sejati. Ketiga raja itu jelas tidak takut dengan perubahan aturan. Saya yakin semua orang tahu aturannya sekarang. Aku akan mengumumkan grupnya sekarang. Seperti biasa, 3 besar dari perjamuan sebelumnya tidak akan ditempatkan bersama dan peringkat 4-10 juga akan dibagi. Pembagiannya sudah ditentukan oleh para juri, jelas pria tua itu sebelum mulai mengumumkan grup. Dengan lambaian tangannya, api melayang-layang di langit dan memadat menjadi kata-kata. Dengan sangat cepat, kelompok-kelompok itu tertulis untuk dilihat semua orang. Lin Yun, kamu ada di kelompok keempat, kata Si Tuyi dan yang lainnya. Lin Yun memperhatikan namanya dan mulai melihat nama-nama lain. Ketika dia melihat daftar itu, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia beruntung karena Zhao Wuji, Yan Longzi, dan Yu Haotian tidak berada di kelompok keempat. Namun, dia juga tidak beruntung karena 3 dari 7 elit berada di kelompok keempat. Para elit ini adalah Nangong Wanyu dari Istana Salju Utara, Li Mubai dari Sekte Tianjian, dan Lin Tao dari Suanyang. Secara kebetulan, 2 pendekar pedang terkuat dari 7 elit ditempatkan bersama. Sungguh suatu kebetulan. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam karena pendekar pedang terkuat ditempatkan dalam kelompok yang sama. Ini mungkin berarti bahwa pendekar pedang terkuat harus ditentukan dalam kelompok ini. Saat Lin Yun tenggelam dalam pikiran yang dalam, 2 tatapan tajam jatuh ke arahnya. Nangong Wanyu dan Li Mubai menatapnya setelah mereka menemukan nama mereka. Jika di masa lalu, mereka bahkan tidak akan peduli dengan Lin Yun. Tapi sekarang, mereka tidak bisa mengabaikannya. Namun, Lin Tao agak merendah saat dia hampir tidak melihat sekeliling. Astaga, apa yang terjadi dengan kelompok keempat? Mereka memiliki 3 dari 7 orang elit dan bunga pemakaman Lin Yun. Sungguh brutal. Itu adalah kelompok kematian tahun ini. Aku takut itu mungkin benar. 3 kelompok lainnya memiliki 3 raja, jadi persaingannya tidak akan seganas itu. Nangong Wanyu, Lin Tao, Li Mubai, dan Lin Yun tidak akan menyerah dengan mudah. Dengan sangat cepat, orang-orang menyadari situasi unik dari kelompok keempat, yang menyebabkan keributan besar di antara kerumunan. Tiba-tiba, seseorang berbicara dengan penuh emosi, astaga. Apa kalian melihat itu? Pendekar pedang terkuat dalam perjamuan ini semuanya ada di kelompok keempat. Itu benar-benar terjadi. Tidak heran atmosfer di antara mereka bertiga begitu intens. Selain peserta yang diunggulkan, kita mungkin akan bisa melihat siapa pendekar pedang terkuat di domain selatan kuno. Di masa lalu, Nangong Wanyu diakui sebagai yang terkuat sementara Li Mubai hanya sedikit lebih lemah. Tapi Lin Yun muncul entah dari mana dan siap untuk menantang gelar Nangong Wanyu. Grup keempat benar-benar menarik. Diskusi serupa menyebar tentang kelompok keempat, menyebabkan intensitas kelompok keempat meningkat. Perjamuan secara resmi akan dimulai. Orang tua itu mengumumkan dengan suara menggelegar yang menciptakan ratusan geyser. Setelah pria tua itu pergi, 8 juri milik aliansi suci turun ke panggung. Dengan itu, pertarungan peringkat akan dimulai. Para peserta berjalan ke 4 panggung dan menangkupkan tangan mereka sebelum bertarung. Yang tadinya ada 100.000 peserta, kini hanya 100 orang. Pada titik ini, tidak ada yang lemah, jadi akan sulit bagi para peserta untuk saling menekan. Setelah pertarungan dimulai, keadaan dengan cepat menjadi berbahaya. Hanya dalam waktu 15 menit, yang kalah memiliki aura Xuan Huang mereka disita. Setiap kali aura Xuan Huang diserap, proyeksi naga di token giok pemenang akan mengaum dengan penuh semangat dan mencoba membebaskan diri. Jadi proyeksi naga akan terbang keluar setelah menyerap cukup banyak aura Xuan Huang. Lin Yun menganalisis situasi dengan matanya yang tajam. Proyeksi naga tidak hanya berisi segumpal aura naga dan keberuntungan. Jika seseorang dapat menyempurnakannya pada akhirnya, mereka akan menikmati banyak manfaat.
Setiap peserta dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan proyeksi naga tersebut. Ketika para jenius menyadari perilaku aneh dari proyeksi naga, wajah mereka berubah menjadi muram. Di babak pertama, ada beberapa pertarungan seru, tetapi penonton tidak gusar sampai Zhu Qingshan tiba di atas panggung. Pedang iblis Zhu Qingshan adalah kuda hitam dalam perjamuan drakonik. Dia belum pernah masuk ke dalam 10 besar, jadi dia berhasil mempertahankan kemenangan beruntunnya. Namun keberuntungannya akan berakhir pada akhirnya karena dia berada di grup yang sama dengan Yu Haotian. Selain Yu Haotian, tidak ada banyak lawan yang kuat di grupnya. Melanjutkan penampilannya yang kuat dari babak penyisihan, Zhu Qingshan menggunakan 3 pedang untuk hampir membelah lawannya menjadi 2. Tindakan ini secara praktis membuat lawannya takut untuk menyerah. Ketika aura Xuan Huang dari pihak yang kalah mengalir ke dalam token giok Zhu Qingshan, proyeksi naga Zhu Qingshan terbang keluar dari token giok tersebut. Proyeksi naga itu panjangnya hampir 4 meter dan memancarkan aura naga yang samar saat memasuki tubuh Zhu Qingshan. Apa yang baru saja terjadi? Semua orang dikejutkan oleh pemandangan ini. Zhu Qingshan dengan cepat menutup matanya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ketika dia membuka matanya, proyeksi naga terlihat di kedalaman matanya. Dengan kegembiraan tertulis di wajahnya, dia meninggalkan panggung dan terkekeh, hehe. Proyeksi naga itu benar-benar terbang keluar. Ada orang lain yang menang, tetapi mereka tidak menerima fenomena itu. Mungkin karena kemenangan beruntunnya memungkinkan dia untuk mengumpulkan aura Xuan Huang ke level yang lebih tinggi dari yang lain. Ini benar-benar pertarungan antar naga. Itu mungkin bukan masalahnya. Mereka yang lebih lemah mungkin tidak dapat memanggil proyeksi naga mereka dan hanya bisa pasrah menjadi batu loncatan. Adegan proyeksi naga yang keluar dari token giok telah menyebabkan keributan besar. Ini semakin menarik. Lin Yun sudah menduga hal ini, jadi dia tidak terkejut. Tapi proyeksi naga dari sebelumnya seperti ilusi yang tidak bisa disentuh. Hanya setelah itu melepaskan diri dari token giok itu menjadi lebih realistis. Saat pertempuran berlanjut, lebih banyak proyeksi naga yang melepaskan diri dan para peserta meninggalkan panggung dengan kegembiraan di wajah mereka. Jelas, mereka sangat diuntungkan dari proyeksi naga. Kelompok keempat, Lin Yun vs Ji Wuye. Lin Yun dan Ji Wuye pernah bertarung di Laut Kusuo beberapa waktu lalu. Saat itu, Ji Wuye menganggap kekalahannya sebagai sumber penghinaan dan mencoba untuk mendapatkan kehormatan kembali dengan bersaing dengan Lin Yun dalam gelombang binatang. Namun, Ji Wuye kalah telak. Ketika mereka bertemu lagi, Lin Yun sudah menjadi bintang paling cemerlang dalam perjamuan tersebut. Karena itu, Ji Wuye tidak lagi yakin bisa mengalahkan Lin Yun. Namun, dia tidak akan mengaku kalah dengan mudah. Sambil menarik napas dalam-dalam di atas panggung, Ji Wuye berbicara, Lin Yun, mari kita selesaikan ini dalam satu gerakan. Ini adalah permintaan yang berani karena seseorang harus berada di posisi yang sama atau memiliki status yang sama dengan orang lain. Saat ini, reputasi Lin Yun dalam perjamuan itu mempesona sementara Ji Wuye tidak begitu mengesankan. Tentu saja, Ji Wuye tidak memiliki kualifikasi untuk meminta ini. Tindakannya layak mendapatkan penghinaan yang sama seperti yang Ji Feng miliki untuk Lin Yun ketika mereka pertama kali berhadapan. Tentu, Lin Yun agak tegas. Dia tidak akan melakukan ini untuk orang lain, tapi dia pasti akan memberi Ji Wuye kesempatan. Pedang penghancur jiwa haus darah. Ji Wuye menusukkan pedangnya. Cahaya merah yang menakutkan meledak dan membentuk panggung eksekusi yang menakutkan dengan 18 belenggu merah. Setiap belenggu memiliki ratusan tulang yang tergantung padanya. Bahkan, seluruh panggung tampak seperti gunung tulang. Saat angin yang menakutkan berhembus, fenomena menakutkan itu menggelitik kulit kepala banyak orang. Ini adalah serangan terkuat Ji Wuye. Puncak dari hari-hari yang tak terhitung jumlahnya, keringat, dan usaha. Meskipun ini adalah pedang yang brilian, sayang sekali dia bertemu dengan Lin Yun. Tangan Lin Yun berubah menjadi campuran batu giok dan zamrud saat dia mulai mengumpulkan energi asalnya di jarinya. Di punggung tangannya, pola bunga Ziyuan juga muncul. Hubungan hati, pedang spiritual. Ketika tahap eksekusi berlalu, Lin Yun dengan lembut menjentikkan jarinya. Bunga Ziyuan di punggung tangannya meledak dan berubah menjadi ribuan kelopak bunga yang terbang ke arah panggung. Segumpal sinar pedang terbang melintasi langit dan menghancurkan panggung sebelum mengenai Ji Wuye. Wajah Ji Wuye memucat dan dia terbang. Ketika dia mendarat di tanah, dia mundur 3 langkah sebelum muntah darah. Tahap eksekusi telah menghilang, yang berarti serangannya gagal. Danau tempat dia berdiri terasa dingin, tapi hatinya bahkan lebih dingin lagi.
Lin Yun benar-benar mengalahkan Ji Wuye dengan satu jentikan tangan. Bab 794 Provokasi. Ketika Ji Wuye dikalahkan, sejumlah besar aura Xuan Huang terbang keluar dari token gioknya dan dilahap oleh token giok Lin Yun. Setelah suara ledakan tiba-tiba, proyeksi naga sepanjang 9 meter terbang keluar dan memasuki tubuh Lin Yun. Kamu menang. Ji Wuye menatap Lin Yun tanpa daya, tetapi obsesi di dalam hatinya telah hancur. Ji Wuye tidak lagi menyesal dan menangkupkan kedua tangannya sambil tersenyum, terima kasih. Saya harap Anda dapat melanjutkan dengan cara ini. Lin Yun menganggukkan kepalanya dengan ringan dan merasakan proyeksi naga di dalam tubuhnya. Proyeksi naga itu benar-benar melingkar di sekitar jantungnya, melepaskan arus hangat ke seluruh tubuhnya dan mengisinya dengan vitalitas. Jika dia mau, Lin Yun bisa menyempurnakannya sekarang dan akan sangat diuntungkan darinya. Faktanya, proyeksi naganya saat ini dapat membantunya dengan mudah mencapai alam jiwa surgawi setengah langkah. Tapi itu sama saja dengan menyerah dalam pertarungan peringkat. Selain itu, ini hanyalah puncak gunung es dalam hal manfaat proyeksi naga. Ketika Lin Yun meninggalkan panggung, dia melihat Yu Haotian menaiki tangga panggung kelompok ketiga. Lawannya adalah Feng Wudao. Setelah Feng Wudao kalah dari Lin Yun, popularitasnya sangat menurun. Namun, Feng Wudao menahan diri di babak penyisihan dan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Feng Wudao tidak memilih untuk menyerah, melainkan melompat ke atas panggung untuk bertarung. Sayangnya, ia ditakdirkan untuk kalah. Yu Haotian hanya menggunakan satu jurus untuk mengalahkan Feng Wudao. Setelah itu, proyeksi naga di sekitar Yu Haotian tumbuh menjadi 21 meter dan bahkan memancarkan cahaya keemasan yang redup. Saat pertempuran dilanjutkan, 3 raja dan 7 elit mempertahankan posisi mereka yang tak tergoyahkan. Melalui pertempuran, perbedaan antara 3 raja dan 7 elit terungkap. 3 raja hanya membutuhkan satu jurus untuk mengalahkan lawannya, sementara 7 elit akan menggunakan 3-10 jurus. Tatapan Lin Yun tertuju pada Yue Weiwei sampai dia mengalahkan lawannya. Kemudian, dia menoleh ke Bai Lixuan yang saat ini berada di atas panggung. Kelompok kedua, Bai Lixuan vs Zhou Yong. Zhou Yong menduduki peringkat ke-16 dalam perjamuan sebelumnya dan kali ini dia bersinar terang. Selain beberapa pertandingan yang kurang beruntung melawan 10 besar, dia tidak mengalami kekalahan. Rekor Bai Lixuan mirip dengan rekornya karena Bai Lixuan hanya mengalami satu kekalahan dari 10 besar. Selain itu, kekuatan mereka sangat mirip. Saat mereka bertarung, mereka bertukar lebih dari 100 jurus dan seimbang. Dalam pertempuran sengit itu, keunggulan teknik kultivasi Bai Lixuan juga terungkap. Dengan sutra pedang naga birunya, dia berangsur-angsur menjadi lebih ganas. Tak lama kemudian, petir ungu dari serangannya bermanifestasi menjadi seekor naga. Pada akhirnya, Zhou Yong kelelahan oleh naga dan terluka parah. Dengan bijaksana, dia mengaku kalah. Terima kasih atas pertarungannya, kata Bai Lixuan. Dia melahap aura Zhou Yonox Xuan Huang, memperlihatkan proyeksi naganya. Menarik, Bai Lixuan sepertinya tidak terlihat lelah sama sekali. Dia mungkin menerima kuota promosi di grup kedua. Penampilan Bai Lixuan menyinari mata semua orang dengan kekaguman. Seiring berjalannya waktu, Lin Yun memenangkan 7 pertandingan berturut-turut. Beberapa dari kemenangan muda ini disebabkan oleh lawan-lawannya yang menyerah saat mereka dipanggil. Dengan itu, proyeksi naganya telah menjadi 12 meter. Tapi sorotan dari kelompok keempat terfokus pada Nangong Wanyu, Li Mubai, dan Lin Tao. Penampilan Nangong Wanyu dan Li Mubai bahkan lebih memukau saat mereka akhirnya mulai menunjukkan kekuatan mereka. Teknik pedang Nangong Wanyu begitu dingin sehingga dia bahkan membekukan lawan di tengah pertempuran. Sedangkan untuk Li Mubai, teknik pedangnya sangat mendominasi dan bebas. Penampilan Nangong Wanyu dan Li Mubai yang menakjubkan mengejutkan banyak orang karena kekuatan yang mereka ungkapkan jauh lebih kuat dari kekuatan Lin Yun. Pada titik ini, semua orang mengerti mengapa Ji Feng berada di peringkat terbawah dari 3 raja dan 7 elit. Adapun Lin Tao, penampilannya tidak seperti penampilannya yang lembut. Serangannya mendominasi dan ganas. Setiap pukulannya sama eksplosifnya dengan letusan gunung berapi. Bahkan, setiap pukulannya menyebabkan terbentuknya ombak di danau. Melihat hal ini, semua orang bertanya-tanya seberapa tinggi pencapaiannya dalam seni yang mendalam. Mereka bertiga memiliki temperamen yang sangat berbeda dan taring yang mereka tunjukkan dalam pertempuran sangat menyilaukan. Bagi orang banyak, rasanya seperti ketiga elit itu mencoba mengintimidasi Lin Yun dan memperingatkannya untuk tidak ikut campur. Mereka semua memiliki kultivasi alam jiwa surgawi setengah langkah, fondasi kekuatan tuan,
teknik kultivasi yang tak terduga, dan pemahaman dan bakat tingkat atas. Selain ketiga raja itu, tidak ada yang bisa menekan Nangong Wanyu, Limu Bai, atau Lin Tao. Sebenarnya, lawan mereka tidak terlalu kuat jika kau perhatikan dengan seksama. Jadi tidak perlu bagi mereka untuk menunjukkan penampilan yang begitu kuat. Apa yang kau tahu? Mereka mengejar kuota dan mereka tidak ingin terlihat lemah di hadapan Lin Yun. Itu benar. Fondasi Lin Yun lebih lemah dari ketiganya, tapi dia adalah variabel dalam kelompok mereka. Jika dia menghadapi salah satu dari mereka, dia akan dipaksa untuk mengungkapkan semua kartu trufnya. Ini berarti bahwa salah satu dari elit itu akan memiliki kerugian terhadap dua lainnya. Oh, begitu. Tidak heran mereka bertiga menunjukkan sikap yang kuat. Mereka mungkin ingin Lin Yun mundur. Para penonton semua bisa merasakan aura yang tidak biasa datang dari ketiga elit itu. Saudara Lin, mereka bertiga sepertinya mengincarmu, kata Feng Ye dengan suara serius. Bahkan dia bisa merasakan bahwa ketiganya memamerkan kekuatan mereka untuk Lin Yun. Benarkah begitu? Lin Yun menjawab dengan acuh tak acuh. Bukankah itu masalahnya? Mereka bisa dengan mudah menyelesaikan lawan mereka dengan satu gerakan, jadi mengapa mereka menyebabkan keributan besar seperti itu? Tanya Feng Ye. Mungkin, jawab Lin Yun dengan santai. Jadi bagaimana jika mereka mencoba mengintimidasi dia? Mereka bertiga telah meremehkannya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia begitu lemah sehingga dia tidak bisa memperjuangkan kuota peserta unggulan? Dia akan menunjukkan kepada mereka betapa salahnya mereka karena telah meremehkannya. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk naik ke atas panggung lagi. Kali ini, lawannya adalah Zhang He, seorang jenius yang tampaknya biasa-biasa saja tanpa penampilan yang memukau atau ketenaran. Tapi ketika Zhang He menyerang, dia langsung melepaskan kultivasinya yang tak terduga di alam jiwa surgawi setengah langkah yang mencapai Lin Yun seketika. Jelas, Zhang He telah melatih jurus ini berkali-kali. Dalam menghadapi serangan ini, Lin Yun dipaksa mundur beberapa langkah karena dia tidak ingin mengungkapkan kartu trufnya. Dia menempel dekat dengan Lin Yun, sehingga Lin Yun terus dipaksa mundur. Namun, Lin Yun tidak menghunus pedangnya dan menghindari serangan Zhang He dengan teknik gerakannya. Ketika kerumunan orang melihat ini, mereka terkejut. Ini adalah pertama kalinya Lin Yun dipaksa ke kondisi ini oleh seseorang yang tidak memiliki ketenaran. Situasi yang tidak menguntungkan itu hanya berlangsung singkat. Ketika Lin Yun memutuskan untuk bergerak, dia menghunus pedangnya dan dengan santai menikam kelemahan Zhang He. Pedangnya menembus bahu kanan Zhang He, yang membuat Zhang He tidak bisa mengangkat pedangnya. Zhang He benar-benar bertahan untuk menyembunyikan kultivasinya. Saya ingat dia kalah beberapa ronde di babak penyisihan agar dia tidak mengungkapkan kultivasinya yang sebenarnya. Sayang sekali dia bertemu dengan Lin Yun. Jika dia bertemu dengan orang lain, dia mungkin bisa mengalahkan lawannya. Banyak orang tercengang dengan berapa lama Zhang He menyembunyikan kekuatannya. Namun, mereka lebih terkesan dengan betapa tenang dan tegasnya Lin Yun. Ketenangannya telah sepenuhnya menunjukkan keanggunan seorang pendekar pedang. Aku benar-benar ingin mengejutkanmu dan memaksamu ke dalam kesulitan. Aku menyerah, desah Zhang He. Lin Yun menyarungkan pedangnya dan berkata, aku benar-benar terkejut. Tidak semudah kelihatannya, tapi keberadaan seorang pendekar pedang adalah untuk menerobos semua selat yang putus asa. Apa yang dia katakan tidak palsu dan dia mengatakan ini karena dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kartu trufnya. Karena dia mengalami banyak kesulitan di masa lalu, dia mampu mempertahankan ketenangannya dan dengan cepat menemukan solusinya. Zhang He tertegun sejenak sebelum emosinya diaduk oleh kata-kata Lin Yun. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan nada berat, mungkin inilah kesenjangan yang sebenarnya di antara kita. Setelah mereka turun dari panggung, Lin Tao naik. Kemunculannya langsung menimbulkan kegemparan karena banyak orang berbalik untuk melihatnya. Dia sedikit banyak telah menyembunyikan kekuatan aslinya dalam pertarungan sebelumnya. Meskipun kekuatannya disembunyikan untuk pertarungan ini juga, itu sangat menarik. Namun, begitu kerumunan menjadi bersemangat, lawan Lin Tao menyerah. Membosankan, kata Lin Tao sebelum dia meninggalkan panggung. Kemudian, Lin Tao tiba-tiba berbalik untuk melihat Lin Yun dengan api berkobar di pupil matanya. Pada saat yang sama, air di sekitar panggung mulai mendidih dengan hebatnya. Saking kerasnya, ombak membentuk pegunungan kecil yang membuat panggung bergoyang dengan keras. Pemandangan ini mengejutkan banyak orang karena ombak semakin tinggi hingga mencapai 3000 meter. Lin Tao menjulurkan tangannya dan mengacungkan ibu jarinya ke tanah. Meskipun mulutnya bergerak, tidak ada suara yang keluar.
Namun, semua orang bisa tahu bahwa Lin Tao sedang mengatakan, kamu akan jatuh. Pada saat yang sama, aura Lin Tao mencapai puncaknya dan ombak mulai terbakar dengan api. Dengan ini, semua orang menghirup nafas dingin. Bab 795 Apa hubungan ketidakpedulian orang lain denganku? Ombak mengelilingi Lin Tao saat dia berdiri di atas panggung untuk menunjukkan kekuatannya. Bahkan sampai saat ini, kerumunan orang tetap diam. Mereka takut dengan kekuatan Lin Tao karena bisa menciptakan fenomena seperti itu. Tapi dampak dari fenomena ini tidak seberapa dibandingkan dengan tantangan Lin Tao. Acungan jempol ke bawah dimaksudkan untuk mempermalukan Lin Yun dan mengekspresikan penghinaan Lin Tao. Saat api padam, Lin Tao menatap Lin Yun yang menghilang dalam sekejap. Fenomena yang menakutkan. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bukankah kultivasinya sedikit terlalu kuat? Ini bukan lagi kultivasinya sendiri. Bahkan seorang ahli alam jiwa surgawi mungkin tidak bisa mencapai apa yang baru saja dia lakukan. Ini mungkin ada hubungannya dengan seni yang mendalam. Lin Tao mungkin sudah mencapai tingkat ke-12 yang paling tinggi. Memang, kendali dia atas energi asalnya sangat menakutkan. Alam jiwa surgawi biasa tidak bisa melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Tapi pegunungan yang berkobar itu benar-benar menakutkan. Tindakan Lin Tao tidak sesederhana itu. Keributan terjadi setelah Lin Tao pergi. Sampai saat ini, kesan semua orang tentang para jenius veteran telah berubah. Para veteran memiliki 4 tahun tambahan untuk tumbuh, sehingga fondasi mereka lebih kuat daripada para jenius yang baru bangkit. Hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Ji Feng karena dia tidak berasal dari kekuatan penguasa. Tindakan Nangong Wanyu, Li Mubai, dan Lin Tao sangat kejam. Mereka secara terang-terangan mengatakan pada Lin Yun bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi unggulan. Yan Longzi, yang menonton dari kursi paviliun Tianyao, tersenyum heran. Kakak senior, apa yang sedang Lin Tao coba lakukan? Tanya salah satu murid paviliun Tianyao. Sederhana. Li Mubai dan Nangong Wanyu adalah pendekar pedang, jadi Lin Yun bisa merasakan kesenjangannya dengan mereka dengan mudah. Bahkan jika Lin Yun tidak bertanding untuk menjadi peserta unggulan, dia bisa dengan mudah dipromosikan dengan 2 kali kekalahan. Tapi lain halnya jika dia kalah dalam 3 ronde. Jadi dia secara alami akan melawan seseorang dengan segenap kekuatannya, yang mungkin adalah Lin Tao, senyum Yan Longzi. Oh, begitu. Semua orang langsung mengerti apa yang dilakukan Lin Tao. Bagaimanapun juga, kalah dalam 3 ronde akan menghabiskan sebagian besar aura Xuan Huang Lin Yun, yang tidak akan diterima oleh Lin Yun. Kalau begitu, bukankah Lin Yun akan berada dalam posisi yang sulit? Lagi pula, Lin Tao tidak lebih lemah dari 2 orang lainnya. Seseorang bertanya dengan cepat. Lalu kenapa? Dia hanya bisa menyerah. Jika tidak, dia akan terluka parah atau bahkan lumpuh. Pada saat itu, tidak mungkin baginya untuk masuk ke 10 besar atau 20 besar lagi. Dia hanya badut di mata kami, kata Yan Longzi dengan dingin. Dia dipenuhi dengan penghinaan dan berusaha keras untuk mengekspresikan penghinaan ini, meskipun dia harus menelan kata-katanya beberapa kali. Yan Longzi yakin bahwa Lin Yun harus menyerah 3 kali, suka atau tidak suka. Benarkah begitu? Tanya murid paviliun Tianyao yang lain. Yan Longzi memelototi murid yang berbicara sebelum dia berbicara dengan dingin, berapa banyak lagi kartu truf yang masih dia miliki setelah sampai sejauh ini? Aku tidak percaya sampah itu akan membuktikan aku salah. Suara Yan Longzi keras dan menarik banyak tatapan, tetapi dia hanya mendengus dan mengabaikan tatapan mereka. Adapun pihak kekaisaran Qin besar, wajah mereka menjadi pucat. Bagaimanapun, Yan Longzi pada dasarnya mengatakan bahwa Lin Tao sedang mencoba mempermalukan Lin Yun. Sial, orang itu keterlaluan. Jadi bagaimana jika Lin Tao adalah salah satu dari 7 elit? Feng Ye berbicara dengan marah, tapi dia tidak yakin Lin Yun akan mengalahkan Lin Tao. Bagaimanapun, kekuatan Lin Tao sangat mengejutkan. Tidak masalah. Mereka tidak akan memprovokasi Lin Yun jika dia tidak kuat. Lagi pula, tidak ada orang lain yang menerima provokasi semacam ini, kata Si Tuyi sambil menghibur semua orang, tapi usahanya secara alami gagal. Lin Yun, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Feng Ye bertanya dengan cemas. Apa hubungan ketidakpedulian mereka denganku? Jawab Lin Yun. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun, jadi dia mengabaikan ejekan itu. Jadi bagaimana jika seseorang memandangnya dengan acuh tak acuh? Dia hanya akan membunuh mereka dengan pedangnya. Menargetkan Lin Yun menyebabkan keributan yang cukup besar yang tidak berhenti sampai pertarungan kelas berat lainnya diumumkan.
Kelompok pertama, Wu Xiaotian vs Qi Feng. Qi Feng menduduki peringkat ke-10 dalam perjamuan sebelumnya dan dia mengalahkan Jue Chen di babak penyisihan. Meskipun dia dikalahkan oleh Lin Yun, dia tidak menunjukkan kartu truf. Qi Feng berhasil mendapatkan keuntungan dengan menyembunyikan kekuatannya, tetapi kekalahan tetaplah kekalahan. Di sisi lain, Wu Xiaotian berada di peringkat ke-17 di perjamuan sebelumnya dan dia belum pernah kalah. Saat dia berjalan ke panggung, dia dipenuhi dengan semangat juang. Tapi Qi Feng dipenuhi dengan penghinaan saat dia berbicara dengan dingin, "Wow, apakah kalian semua berpikir kalian memenuhi syarat untuk melawanku? Wu Xiaotian, alasan kamu tidak masuk 10 besar terakhir bukan karena Jiang Ziye. Anda tidak masuk 10 besar karena Anda tidak memenuhi syarat. Kau akan tahu apakah aku memenuhi syarat atau tidak setelah pertarungan ini," senyum Wu Xiaotian. "Hahaha, kau akan kecewa." Qi Feng tersenyum. "Kamu masih belum memenuhi syarat untuk masuk ke 10 besar dalam perjamuan ini dan kamu pasti tidak akan bisa melewatiku." Sejak dia kalah dari Lin Yun, Qi Feng mengharapkan pertarungan kelas berat untuk menebus dirinya. Di mata Qi Feng, Wu Xiaotian adalah lawan yang cocok. Dengan sebuah teriakan, Qi Feng menerjang maju dan mengirimkan telapak tangan ke arah Wu Xiaotian. Ini adalah teknik telapak tangan Qi Feng, telapak api surgawi. "Hentikan." Wu Xiaotian tersenyum jijik dan menerjang maju. Kabut hujan berkabut. Qi Feng menyerang sekali lagi saat hujan gerimis di atas panggung. Hujan itu mengandung api murni yang dapat dengan mudah membakar batu. Dipasangkan dengan niat apinya, hujan itu menakutkan. Wu Xiaotian bertahan dengan tangannya, tapi pakaian yang menutupi tubuhnya terbakar. Selain itu, energi asal yang menutupi tubuhnya berlubang. Hujan terus merusak energi asal yang melindungi Wu Xiaotian dan meninggalkan luka yang menakutkan di tubuhnya. Api penyucian penghancur jiwa. Tapi Wu Xiaotian tidak panik karena aura merahnya langsung berubah menjadi api penyucian. Dengan senyum menyeramkan, dia meraung dan menyerang Qi Feng. Dengan setiap pukulan, serangan api penyucian pemecah jiwa Wu Xiaotian menjadi lebih halus. Segera, tahap eksekusi yang menakutkan tampak seperti artefak kosmik asli. Serangannya terus mendorong Qi Feng mundur dan menekan yang terakhir ke titik di mana Qi Feng tidak bisa mengatur napas. "Sudah cukup." Qi Feng meraung dan mulai meninju serangan Wu Xiaotian. Sebuah kapal perang kuno yang mengembun dari awan yang menyala di langit mengiringi pukulannya. Ketika kapal perang yang terbuat dari api berbenturan dengan tahap eksekusi, percikan api dan ledakan memenuhi langit. Fenomena di atas Qi Feng dan Wu Xiaotian telah menjadi menakutkan. Mengandalkan serangan kerasnya, Qi Feng akhirnya berhasil menstabilkan situasi dan unggul. Kemarahan surgawi. Qi Feng menyerang sekali lagi, mencoba mencegah Wu Xiaotian melakukan serangan balik. Sepasang sayap yang menyala mengembun di belakang Qi Feng dan mengangkatnya ke langit. Saat sayap membentang di langit, api menyelimuti seluruh panggung dan mewarnai seluruh langit menjadi merah. Tapi ketika semua orang mengira pertempuran akan segera berakhir, cahaya merah membumbung tinggi ke langit. Cahaya merah itu secara alami berasal dari Wu Xiaotian. Aura merah berkobar di sekelilingnya sebelum mengembun menjadi 9 ular piton sepanjang 300 meter. Bahkan sebelum Qi Feng bisa melepaskan serangannya, pukulan Wu Xiaotian sudah sampai padanya. Hal ini membuat Qi Feng memuntahkan seteguk darah dan membuatnya jatuh dari langit. Pemenang, Wu Xiaotian. Juri mengumumkan hasilnya dan proyeksi naga Qi Feng menyusut menjadi 2. Melihat ini, Qi Feng memasang ekspresi jelek. "Benar-benar sampah. Sekarang tahukah kamu siapa yang tidak memenuhi syarat untuk masuk 10 besar?" Wu Xiaotian memandang Qi Feng yang terbaring di tanah dengan jijik. Dia adalah tipe orang yang memiliki temperamen buruk, yang diperburuk karena dia mengembangkan teknik iblis. Mendengar ini, Qi Feng hampir pingsan karena marah.